teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia kelas 2A, yakni kelompok 3. Nah, pada kali ini kami akan membuat sebuah video praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, sebelum itu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi perkenalkan, nama saya Juda Syahputra. Saya Reina Tika Pratama. Saya Risma Maharani. Saya Ramanda Putri Rahmadani. Saya Ivy Amalia Putri. Nah, gimana? Sudah kenal kan? Baik, sebelum kami melakukan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pergeseran kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia adalah keadaan reaksi bolak-balik di mana laju reaksi reaktan dan produk sama dan konsentrasi keduanya tetap. Kesetimbangan kimia hanya terjadi pada reaksi bolak-balik di mana laju terbentuknya reaktan sama dengan laju terurainya produk. Lalu, apa yang dimaksud dengan pergeseran posisi kesetimbangan? Pergeseran posisi kesetimbangan adalah pergeseran posisi setimbang antara reaktan dengan produk yang menyebabkan jumlah reaktan dan produk tidak sama. Namun setelah kesetimbangan tercapai, jumlah reaktan dan produk akan konstan. Nah, adapun tujuan praktikum kami pada kali ini, tujuannya adalah mengetahui pengaruh konsentrasi, tekanan, suhu, dan volume dalam sistem pergeseran kesetimbangan kimia. Dan tak lupa pula, keempatnya tadi merupakan faktor utama yang mempengaruhi proses pergeseran kesetimbangan kimia. Gimana? Makin penasaran bukan dengan praktikum kami pada kali ini? Tunggu dulu. Saya harus masih menjelaskan bahan-bahan apa saja sih yang diperlukan pada praktikum pada kali ini. Di antaranya ialah yang pertama, beras atau padi. Kedua, vitamin C bubuk. Ketiga, betadin. Keempat, 3 buah cawan. Kelima, 3 sendok sebagai pengaduk dan spatula. Keenam, piring. Ketujuh, lilin. Kedelapan, zat pewarna. Kesembilan, gelas. Kesepuluh, korek api. Ke-11, air mineral dingin dan air mineral biasa. Yang ke-12, gula. Nah, itulah bahan-bahan yang akan diperlukan pada praktikum kami pada kali ini. Nah, sudah saatnya nih kalian untuk menyaksikan video praktikum kami pada kali ini. Baiklah teman-teman sekalian, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang bahan dan alat yang diperlukan dalam praktikum ini. Yang pertama, alatnya ada 2 sendok dan 1 pengaduk. Kemudian ada 3 piring atau cawan. Kemudian bahannya ada beras atau padi. Terus ada iodin atau betadin dan ada asam askorbat atau vitamin C bubuk. Baik, langkah pengerjaan pertama adalah kita mengambil 1 sendok padi atau beras ke dalam cawan atau piring sebagai bahan pembanding untuk beras yang akan kita beri langsung. Kemudian beras ini di dalam ini akan kita berikan lebih sebanyak 5 tetes atau lebih menyesuaikan beras yang kita miliki. Kemudian kita aduk. Kita berikan lagi. Di sini kita dapat melihat bahwa warna berasnya yang berawal dari putih berubah warna menjadi biru kehitaman. Nah, sampel beras ini akan kita ambil 1 sendok dan kita taruh di piring yang kedua. Kemudian vitamin C atau asam askorbatnya baru kita masukkan
sisa-sisa dari vitamin C-nya. Kemudian kita ambil 1 sendok juga untuk menjadi bahan pembanding dari ketiga beras tadi. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan atau kesimpulan dari ketiga beras ini. Ada cawan pertama berisi beras atau pati yang tidak diberi perlakuan apapun sebagai pembanding atau variabel kontrol. Sedangkan pada piring kedua atau cawan kedua berisi beras yang diberi iodin. Hal ini membentuk reaksi antara pati dan iodin membentuk kompleks pati iodin yang berwarna biru kehitaman. Reaksi ini sudah dianggap berada pada kondisi kesetimbangan. Dan pada piring terakhir atau cawan ketiga terdapat sistem kesetimbangan pati, iodin, dan kompleks pati iodin yang ditambahkan asam askorbat. Asam askorbat ini bereaksi dalam iodin dan dalam sistem kesetimbangan beras membentuk asam dehidroaskorbat yang berwarna kecoklatan. Karena iodin bereaksi dengan asam askorbat, konsentrasi iodin dalam kesetimbangan menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah reaktan, yaitu pati yang berwarna putih. Sedangkan warna kuning merupakan sisa vitamin C atau asam askorbat yang belum bereaksi dengan iodin. Langkah yang pertama, kita hidupkan lilin. Kemudian, kita tempelkan lilin ke dalam piring. Selanjutnya, masukkan air warna ke dalam piring. Kemudian, kita tutup lilin menggunakan gelas kaca. Hasilnya sebagai berikut. Mengapa air bisa masuk ke dalam gelas? Berikut penjelasannya. Lilin semakin lama semakin redup karena dalam proses pembakaran dibutuhkan oksigen. Namun dalam ruangan tertutup, oksigen yang dibutuhkan terbatas. Saat lilin dinyalakan tanpa ditutup dengan gelas, lilin dapat menyala karena dapat oksigen yang cukup. Lalu setelah lilin menyala ditutup, api yang menyala akan mati karena dalam proses pembakaran dibutuhkan oksigen yang cukup. Sedangkan saat lilin ditutup dengan gelas, oksigen dihasilkan terbatas atau tidak mencukupi. Molekul oksigen yang hilang karena pembakaran menyebabkan tekanan udara di dalam gelas lebih kecil dibandingkan tekanan di luar gelas. Lalu tekanan mengalir dari luar ke dalam karena tekanan di luar lebih besar daripada di dalam gelas, sehingga menyebabkan air yang ada di sekitar gelas terhisap masuk ke dalam gelas. Pertama, siapkan wadah. Lalu, masukkan air biasa ke dalam wadah. Kemudian, masukkan pewarna kuning ke dalam air biasa. Lalu, aduk hingga merata. Kemudian, masukkan 1,5 sendok makan gula ke dalam wadah berisi air biasa. Lalu, aduk hingga merata. Kemudian, masukkan larutan air biasa ke dalam botol kaca. Selanjutnya, buat larutan kedua menggunakan air dingin. Pertama, masukkan air dingin ke dalam wadah. Selanjutnya, masukkan pewarna hijau ke dalam air dingin. Lalu, aduk hingga merata. Kemudian, masukkan 1,5 sendok makan gula ke dalam air dingin. Lalu, aduk hingga merata.
Selanjutnya, masukkan larutan air dingin ke dalam botol kaca. Lalu, letakkan larutan air biasa di atas larutan air dingin. Tunggu beberapa detik, lihatlah apa yang terjadi. Air yang berwarna hijau yang merupakan larutan gula dengan air dingin perlahan-lahan akan naik ke atas. Kesetimbangan dipengaruhi oleh suhu, di mana di percobaan kali ini air berwarna hijau bersifat endoterm, sedangkan air berwarna kuning bersifat eksoterm. Larutan berwarna hijau suhunya diturunkan, sehingga larutan hijau yang bersifat endoterm akan bergeser atau bergerak ke larutan berwarna kuning yang bersifat eksoterm. Pertama-tama, siapkan 1 buah piring, lilin dan korek api, lalu hidupkan lilin dan letakkan di atas piring. Kemudian langkah kedua, masukkan air berwarna ke dalam piring. Dan langkah selanjutnya, tutup lilin menggunakan gelas. Amati apa yang terjadi. Dapat dilihat bahwa air yang semula memenuhi permukaan piring dapat masuk ke dalam gelas karena adanya tekanan yang besar. Nah, volume yang awalnya membutuhkan banyak ruang, tapi akhirnya karena ada tekanan yang besar, maka dapat memperkecil volumenya. Mengapa air yang sebelumnya membutuhkan ruang yang lebih besar dapat masuk ke dalam ruang yang lebih kecil? Jadi, faktor volume adalah kebalikan dari faktor tekanan, di mana saat tekanan besar, maka volume akan diperkecil, dan bila volume besar, maka tekanan akan diperkecil. Pada saat air dituang ke dalam piring, maka air akan memenuhi ruang yang ada tanpa adanya tekanan. Kemudian, lilin ditutup dengan gelas kaca dan menyebabkan adanya tekanan yang besar sehingga air masuk ke dalam ruang yang lebih kecil. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah air dapat masuk ke dalam ruang yang lebih kecil dikarenakan adanya tekanan yang besar. Nah, gimana? Sudah paham bukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia? Sekian dulu praktikum kami pada kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada praktikum kali ini, dan kami ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video kami. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.